Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu selama satu semester dalam kuliah berjudul Media dan Komunikasi Global, yang insya Allah akan diajar saya sendiri, Dr. Siddiq Jatmika, dan nanti insya Allah juga ada Dr. Zain Maulana. Nah, jadi tujuan dari kajian ini ya secara ontologis ya, kita bisa menulis jurnal. Memang kalau S2 itu standarnya paper jurnal yang berkenaan dengan proses komunikasi ya, komunikasi politik. Ya, nanti akan kita lihat aspek-aspeknya apa saja. Kemudian kita bisa membandingkan berbagai cara ya atau media yang dilakukan oleh aktor-aktor politik ya, baik di tingkat global, nasional maupun lokal. Dan kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi ya secara praktek, bisa menggunakan metode-metode komunikasi ini secara efektif. Nah, apa saja yang akan kita kaji ya? Jadi yang pertama nanti hari ini, pertemuan pertama tentu adalah hal yang gambaran umum. Yang kedua, kita akan mengkaji mengenai proses komunikasi. Ada komunikator, orang yang mengambil inisiatif. Kemudian ada komunikan ya, yang dituju, media, alatnya, caranya, isi pesan, kemudian feedback hasilnya. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan mulai ya satu persatu tadi. Ada medianya, kemudian ada cara ya yang paling halus, nanti ada diplomasi, public relation, kampanye, propaganda, teror sampai perang. Makanya nanti ada istilah cyber war ya, perang di jagat maya, in the cyber war. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang sistem pers ya. Di dunia ini ada sistem pers, nanti ada totalitarianisme, ada komunisme, liberalisme, bebas bertanggung jawab. Nah, nanti akan kita lihat delik pers ya, atau sistem yang namanya kejahatan pers ya, khususnya di Indonesia seperti apa. Nanti pertemuan ke-8 kita sudah mid semester, dan setelah itu di semester ini kita akan fokus misalnya isu bagaimana mainstreaming ya, mengarus utamakan global health diplomacy, pandemic diplomacy ya, karena kita sekarang sedang di era pandemi, jadi ternyata berkomunikasi ya di tingkat internasional seperti WHO, kemudian tingkat nasional, pemerintah Indonesia, pemerintah lokal, kemudian kepada masyarakat, bahkan termasuk masyarakat di pedalaman ya, di seperti suku anak dalam di Jambi dan berikutnya itu. Jadi ada banyak aspek di dalam proses komunikasi di bidang kesehatan. Kemudian yang berikutnya ini double disruption ya, kita sebelum pandemi ini ya sebagai disruption yang kedua, sebelumnya ada revolusi teknologi ya, IT ya, yang menyebabkan munculnya generasi Z kan ya, generasi yang sangat dimanjakan oleh media massa ya, termasuk adanya internet ya. Kemudian kita membayangkan nanti ada hybrid culture. Hybrid culture itu kebudayaan lama kemudian ketemu yang baru, kemudian ada sesuatu yang berbeda gitu ya. Jadi ini hybrid. Hybrid itu kreasi baru gitu ya. Nanti akan kita lihat. Kemudian bagaimana kita memahami nanti isu-isu migrasi, hak asasi manusia di Eropa, itu nanti Pak Zain Maulana ya. Kemudian kita juga akan cerita tentang internet, kemudian bagaimana menjadi seorang pemimpin politik ya, proses kampanyenya ya, kemudian bagaimana supaya bisa terpilih menjadi anggota parlemen, bisa menjadi bupati, gubernur, presiden, itu ada teorinya. Nah, kemudian tentu soal agama ya, karena aspek ekspresi keagamaan ini juga penting kita pahami, dan bagaimana kita melihat praktek-praktek keagamaan yang itu merupakan hybrid culture. Dan yang terakhir, kita ingin melihat bagaimana kajian hubungan internasional yang memperhatikan aspek indigenous ya, penduduk asli, atau juga nanti beberapa teori-teori yang sifatnya eksperimental ya. Jadi begitulah beberapa hal yang akan kita kaji selama satu semester dalam kajian media dan komunikasi global. Selamat bergabung, kami Syah Nida. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.